Apakah mereka berpikir bahwa bagaimana caranya mereka itu beli kandang mewah untuk ikut lomba? Beli ring mahal? Beli ring yang jauh lebih mahal? Untuk jadi anggota? Untuk jadi anggota sebuah asosiasi? Yang ujung-ujungnya adanya di lomba? Itu memang industrinya sudah jadi satu kesatuan, Bang Culi. Kita tidak bisa memungkiri bahwa hasil penangkaran itu kemudian dipakai kontes. Walaupun tidak semuanya begitu, ya. Walaupun tidak semuanya begitu. Seperti teman-teman di Klaten, mereka ternaknya itu atau breedingnya itu adalah breeding jalak suren. Jalak suren nggak ada di kontes, tapi mereka survive sampai sekarang. Dan jalak suren itu adalah sebuah atau satu spesies yang memang juga kekayaan bangsa Indonesia gitu loh, Bang. Tidak perlu ada kontesnya pun juga mereka survive. Karena secara terus berbicara. Ciao. Apa yang latar belakangi Om Ridho membuat atau membentuk PKBI, di mana posisi itu bukan menjadi suatu masalah yang urgent kan, ada di mana aja boleh lah. Tapi kan yang melandasi sebetulnya apa sih? Satu hal, Bang, saya ingin jelaskan bahwa di dalam sebuah organisasi itu yang punya peranan itu sebetulnya bukan hanya ketua. Justru dari mulai anggota yang paling rendah posisinya sampai kepada pembina, penasehat, pengawas, itu semua sebetulnya punya peran. Jadi kalau misalkan ada organisasi yang bagus, yang hebat, yang berkembang, itu karena memang semua elemen di dalam organisasinya itu bergerak. Coba kalau ketuanya doang bergerak, anggotanya mogok, ya sama aja nggak bisa jalan juga. Nah, itu yang terjadi dengan kenapa PKBI ini muncul sebagai bagian dari kekuatan yang lain di antara para asosiasi penangkar burung, karena memang ada idealisme yang kita jaga. Ada konsistensi yang kita jaga. Di asosiasi yang sebelumnya, yang tadi Bang Culi sampaikan, ya kalau saya boleh mendiskreditkan, ada yang hilang dari idealisme dan visi misi yang dulu dipaparkan. Nah, itu sebetulnya terjadi setelah PKBI ini sebetulnya lahir karena kekhawatiran dari para penangkar tidak ada lagi asosiasi yang memang murni berjalan di rel yang sesungguhnya untuk kepentingan penangkar. Yang murni? Ya, karena emang ada yang nggak murni? Ya itu, yang tidak murni itu lebih banyak daripada yang murni. Mereka punya kepentingan yang sebetulnya kepentingannya nggak ada hubungannya sama sekali dengan penangkar. Aslinya ya? Ya harusnya seperti itu, Bang. Abang, kalau kita bicara soal penangkaran, apa sih yang mereka butuhkan? Iya, apa yang ada di dalam otak Abang? Iya sih. Apakah mereka berpikir bahwa bagaimana caranya mereka itu beli kandang mewah untuk ikut lomba? Beli ring mahal? Beli ring yang jauh lebih mahal? Untuk jadi anggota? Untuk jadi anggota sebuah asosiasi? Yang ujung-ujungnya adanya di lomba? Itu beda, Bang. Kita mesti bedakan antara penangkar dengan kontestan lomba. Iya. Itu berbeda. Iya. Itu dua hal yang berbeda. Iya. Belum tentu seorang penangkar dia juga seorang pekontes, atau seorang pekontes yang juga seorang penangkar. Mungkin saling berkaitan, tapi tujuannya jauh berbeda ya. Kalau memang bicara soal asosiasi penangkar, ya berpikir penangkar dong. Jangan berpikir kontes. Iya. Sorry ya, Bang. Biasanya lagi di kantor soalnya. Tangan. Ya. Tuh ambil pulpen saya. Nah. Bang Culik, maaf ya Bang Culik. Oh, lanjut lah. Ini soalnya di gas nih tuh. Ini pekerjaan di PT Solusi Baru Energi. Cuan. Ya, cuan ini berapa meter kubik nih, Dimas? Kopi Klotok. Cuan. Kopi Klotok berapa? Apanya per meter kubik? Bukan, apa namanya? Berapa penggunaannya berapa? Ini. Kan dia penggunaan sekarang 3.000 ya? Kalau sekarang kan 2.520. 2.500 kilo gas, banyak ya? Per bulan? Dia sehari pakai 12 kilo 7 tabung. Oh. Dan
Makasih ya, Mas Dimas. Ya. Ya. Sorry Bang Curik ya. Wes, mantap itu. Cuan-cuan bro. Yang utama. Kalau dalam video ini ya kita apa ya, sedikit ya pengalaman dan apa yang sudah dilakukan Om Ridho dan kedepannya akan dilakukan akan kita Balik lagi ke yang tadi tuh Bang, mengenai kenapa PKB ini lahir, karena dikhawatirkan tidak lagi ada asosiasi penangkar yang bergerak berjalan murni memperjuangkan kepentingan penangkar. Iya. Pertanyaannya, emang Om Ridho penangkar? Iya. Saya nangkarin murai batu, saya nangkarin peleci, saya nangkarin jalak, saya nangkarin kenari. Tapi apa emang Om Ridho murni penangkar doang tanpa punya bisnis yang lain? Enggak juga. Tadi barusan saya tanda tangan untuk gas. 220 voltnya jalan. Tetapi sebagai seorang penangkar yang memang murni, tentunya cara berpikir saya juga harus cara berpikir penangkar dong. Iya sih. Dan tidak seorang semua penangkar seberuntung saya kan gitu Bang. Betul. Jadi memang ada yang penangkar murni mengandalkan hasil tangkarannya untuk hidup. Iya. Tapi kalau Om Ridho ini belajar kembali bahwa dunia perburuan ini ternyata diperhatikan oleh pemerintah, bagaimana sekarang beliau menyiapkan organisasi yang merangkul para penangkar, bagaimana ritmenya bisa seimbang dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena memang notabene ini Indonesia ini kan menjadi sorotan dunia ini dalam apa ya, semua flora fauna di Indonesia ini kan menjadi sorotan dunia yang pada akhirnya ya pemerintah harus apa ya, merespon juga apa yang dilakukan oleh masyarakat sih sebetulnya, sehingga ada bahasa eksploitasi hasil hutan mungkin itu ya. Iya, eksploitasi itu kan bukan cuman satuannya, ekosistemnya semua banyak juga. Ya. Oh, termasuk kayunya, termasuk segala macam lah. Iya. Ya, kita persempit lagi lah bahwa eksploitasi itu juga harus kita balance dengan adanya konservasi kan gitu. Konservasi. Nah, yang dilakukan oleh para penangkar ini sebetulnya sesuatu yang sangat mulia, Bang. Sebentar, saya potong. Yeah. Pak Direktur. Konservasi ini menjadi kata kunci kita berarti dalam organisasi perburuan yang murni ya. Yang murni ya. Jangan cuma slogan. Konservasi itu apa sih? Konservasi itu artinya melakukan sebuah kegiatan untuk pelestarian. Jadi ada keseimbangan ekosistem dan populasi yang sehat. Ada yang sudah melakukan, ya, khususnya di dunia perburuan. Yang kita lakukan sekarang ini sebagai penangkar itu bagian dari konservasi. Itu memang menjaga bagaimana keberlangsungan sebuah populasi terhadap sebuah spesies itu bisa sustain terus-menerus ada. Memang kalau kita bicara tentang in situ akan sangat berat karena di situ kita bicara tentang ya perubahan-perubahan landscape, perubahan ekosistem yang tadinya hutan kemudian pindah jadi kelapa sawit dan lain sebagainya. Tapi paling tidak spesies ini jangan sampai punah gitu karena itu bagian dari kekayaan bangsa dan negara. Iya sih. Gitu. Dan pada akhirnya masalah konservasi ini ya kan artinya ini yang sudah secara harafiah dijelaskan oleh Pak Direktur kita ini menyinggung, menyasar penggiat-penggiat lomba ya. Ya, jadi gini ya. Memang industrinya sudah jadi satu kesatuan, Bang Culi. Kita tidak bisa memungkiri bahwa hasil penangkaran itu kemudian dipakai kontes. Walaupun tidak semuanya begitu. Iya. Walaupun tidak semuanya begitu. Seperti teman-teman di Klaten, mereka ternaknya itu atau breedingnya itu adalah breeding jalak suren. Jalak suren nggak ada di kontes. Tapi mereka survive sampai sekarang. Dan jalak suren itu adalah sebuah atau satu spesies yang memang juga kekayaan bangsa Indonesia gitu loh, Bang. Tidak perlu ada kontesnya pun juga mereka survive. Karena secara tradisi, secara budaya kita di Indonesia ini memang senang pelihara burung, gitu. Ya kalau untuk masalah konservasi yang kena imbas pertama mungkin jenis jalak itu, bagaimana jalak Bali nggak boleh juga apa ya, ada aturan mainnya lah ketika untuk menangkarkan, menjual belikan. Sekarang kan notabene mau menghantam murai batu ini yang sempat heboh dengan hadirnya P20 yang akhirnya direvisi kan. Akan diamandemen tadinya. Akan diamandemen artinya dibuat suatu sebenarnya gini, kalau kita bicara soal penangkaran itu kan kompleks, Bang. Ya. Kompleksitas itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama di penangkarnya sendiri.
mereka harus punya sarana dan prasarana. Artinya menangkarkan itu ada ilmunya, ada tata caranya, ada pembelajarannya. Nggak bisa nangkarin abang beli di pasar, beli sini terus kawinnya besok-besok jadi, nggak bisa. Ada caranya, ada ilmunya. Terus kemudian setelah itu kita bicara tentang bagian yang kedua, yaitu bagian pengguna. Nah, pengguna ini siapa? Ada pengguna, ada lomba, ada pelomba, ada penghobi rumahan. Nah, kategorinya juga lain-lain. Yang ketiga ada satu lagi yaitu pemerintah. Nah, pemerintah ini adalah pemangku kebijakan yang mengatur aturan yang membawahi dua subsibidang tadi, antara penangkar dan pemanfaatnya. Gitu loh. Nah, di kita kekurangannya adalah pemerintah ini masih terlalu berbelit-belit soal birokrasi perizinan. Sebetulnya penangkarnya siap, pemanfaatnya juga siap, karena sudah terjadi industri ya, yang penangkarnya bisa jual ke pekontes ataupun ke orang rumahan. Tapi birokrasi perizinannya, suprastrukturnya itu yang masih belum firm, belum jelas dan belum simple, terlalu rumit, dan tidak ada satu kesinambungan antara pemangku kebijakan di daerah lewat PKSDA dengan KSDAE di tingkat pusat, di Dirjen gitu loh. Ini yang akan kita coba sederhanakan. Iya sih. Gitu. Kenapa juga sekarang ini kan sulit diterima sebetulnya oleh penangkar-penangkar kita, ya kan, ketika harus mengurusi satu persatu burung yang dihasilkan, mesti lapor seperti itu mungkin ya Om Ridho. Sebetulnya penyederhanaannya tentunya lewat teknologi, Bang. Lewat teknologi, dan itu sekarang sudah sesuatu yang sangat umum. Cuma kita masih old school, masih kuno, masih terpaku bahwa segala sesuatu itu mesti tanda tangan di atas kertas dan lain sebagainya. Laporan mesti datang dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau semuanya bisa dijembatani lewat sebuah infrastruktur teknologi, akan jauh lebih mudah. Nggak perlu datang ke BKSDA, dari rumah aja. Oh, ada yang nelor, masukin. Ada namanya BAP petetas. BAP tetas, ada yang menetas. Terus kemudian masukkan ke dalam database-nya. Kemudian misalnya sudah ada lagi yang masukin ring, ada namanya BAP untuk pemasangan ring atau BAP penandaan disebutnya. Masukin dalam BAP penandaan. Sebelum ke BAP penandaan ke ring akan kita bahas juga Om Ridho. Tapi tadi disampaikan oleh Om Ridho bahwa semua bisa disederhanakan. Om Ridho sekarang ada di PKBI. Iya. Emang PKBI udah siap untuk hal itu? Ya, alhamdulillah kita sebetulnya mengerjakan sebuah sistem yang namanya sistem konservasi online. Nah, sistem konservasi online ini sudah kita sampaikan kepada Kementerian LHK untuk Direktorat KKH untuk dipergunakan. Walaupun mekanismenya tidak boleh hibah, tetapi kita persilahkan untuk diambil. Bahaya ini. Gitu. Jadi gini. PKBI berarti lebih concern apa ya? Visioner maksud saya, Bro. Soalnya apa? Pemerintah punya aturan, tetapi pemerintah juga bingung juga mau memulainya dari mana. Betul. Untuk membuat pemerintah itu ingin mempermudah sebetulnya. Betul. Ya kan, karena pemerintah tadi kembali aturannya kan mengikuti aturan internasional loh. Betul. PKBI punya sistem yang lebih mudah. Sudah punya, Bang Jul. Dan sudah disampaikan ke pemerintah. Dan sekarang tahapnya alhamdulillah sedang menunggu payung hukum. Keren banget loh Om Ridho, asli gila. Memang ini first time diliput, ditanyakan oleh orang, dan pertama kali saya sampaikan cuma sama Bang Culik sebetulnya. Ini dari kemarin kita hide lah. Ya tentunya ini kan tidak bisa kita jabarkan secara sederhana, takutnya kan juga tidak bisa dipahami juga. Cuma dalam arti kata begini, hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang betul, pertama, menjalani, kedua, memperhatikan, ketiga, tahu apa yang dilakukan ini ujung pangkalnya, hulu hilirnya kan harus jelas, tujuannya apa juga harus jelas, dan tanpa niat baik
untuk keberlangsungan semuanya ini akan sulit terwujud seperti hal-hal seperti ini. Ya itulah Bang, makanya kenapa hadirnya PKBI di awal saya sampaikan ada kekhawatiran penangkar yang mau perjuangin kepentingan penangkar siapa, yang mau menginisiasi kepada pemerintah siapa, yang mau melakukan perbuatan-perbuatan yang diperlukan untuk menjaga komunikasi dengan pemerintah siapa. Niatnya sesederhana itu, hasilnya sungguh-sungguh mulia. Dan ini memerlukan pola pikir, sudut pandang, pemahaman, biaya sudah pasti, energi sudah pasti. Gua nggak kehitung lah Om Ridho, itu nggak bisa terhitung dengan nilai rupiah, ini udah tanpa batas mungkin ya, berat ini. Kok mau-mauan sih ngurus-ngurus kayak gitu? Ya kita hidup di dunia carinya apa Bang? Carinya yang pertama tentu mempersiapkan bekal kita di akhirat, kan perjalanannya lebih panjang. Ini ngeri bro, ini ngeri. Enggak. Saya mungkin bisa dibilang orang naif. Bohong lah kalau Om Ridho nggak punya kepentingan ekonomi dan lain sebagainya. Kepentingan ekonomi itu mudah. Mudah. Ketika segala sesuatu ekosistem itu kita lakukan untuk kepentingan orang banyak, maka kepentingan kita sendiri pun pasti ada di dalam kepentingan yang lebih besar tadi. Iya sih. Tapi kalau kita paksaan kepentingan kita pribadi kepada kepentingan orang yang lebih banyak, itu namanya zolim. Seperti misalnya kalau misalkan kita bicara tentang saluran air, saluran air PDAM untuk Kota Bogor, kita sebagai salurannya, pipanya mungkin nggak kering, kan nggak mungkin. Ya soalnya ini kan jelas bro, ini penjabaran dari konservasi ya, bahwa kita menangkar aja itu kan kita salah satu cara menjaga konservasi. Tetapi kan ternyata tidak sesederhana itu. Ada yang lebih bermanfaat. Yang pertama, ketika kita udah pinter ngebreeding, kita menyumbangkan hasil breeding ke hutan, itu juga kan perlu aturan yang mudah dan datanya harus tercatat dengan baik dan tepat oleh pemerintah. Dan ada sisi keuntungannya yang bisa kita nikmati sebetulnya, bagaimana nanti mungkin hasil penangkaran kita ketika sudah berlebihan, di alam sudah cukup, ini kan ada nilai jual yang lebih. Oh, potensinya luar biasa Bang, potensi luar biasa. Kalau kita bicara tentang penjualan flora fauna Indonesia, itu nilainya hampir menyamai nilai transaksi